cantik kelas 12 yang sebentar lagi mau lulus atau sudah lulus ya? Oke, perkenalkan saya Ibu Betty Fitriana dari Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit mengenai psikologi. Nah, usia remaja akhir yang seperti teman-teman sekarang lalui ya, kira-kira apa aja sih yang kalian alami di usia sekarang? Banyak ya. Yang paling sering itu biasanya teman-teman sudah tidak sabar dalam hal ingin cepat-cepat bebas, ingin cepat-cepat bisa mandiri ya, ingin cepat-cepat bisa ngebahagiain orang tua. Sebentar lagi lulus kalian pasti senang atau malah justru bingung. Kalian mau kemana? Mau kuliah kah? Atau mau langsung kerja? Atau mau istirahat dulu? Capek belajar, mau istirahat di rumah dulu? Yang pasti biasanya usia remaja akhir ini kalian akan mengalami banyak yang namanya badai emosi ya. Biasanya apa? Mudah stres ya, mudah depresi, mudah marah, moodnya mudah berganti-ganti. Biasanya mental kita pada usia 16, 17, 18 tahun itu memang masih belum stabil, masih mudah meledak-ledak. Kita ini kan sudah di kelas 12 ya, artinya kita sudah berada di ujung masa di mana pemerintah mewajibkan kita untuk sekolah itu sampai masa SMA atau SMK. Nah, selanjutnya terserah teman-teman, mau langsung bekerja boleh, mau melanjutkan studinya yaitu kuliah ya, itu juga boleh, atau mau langsung nikah juga boleh. Tapi kalau saran saya ya jangan dulu nikah ya, kalau bisa pikirkan dulu karir yang masih sangat panjang ya. Kalian masih punya banyak mimpi-mimpi yang harus digapai, jangan langsung menikah setelah lulus, oke? Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan kalau dilihat dari sisi psikologi? Yang pertama, kalian dianjurkan untuk lebih mendalami konsep diri ya. Artinya, kita harus lebih mendalami untuk mengenal diri kita sendiri. Apakah itu penting? Oh, penting. Jadi, semakin kita mengenal diri kita akan semakin tahu tujuan hidup kita mau dibawa kemana. Setelah lulus, kita jadi tidak bingung ya. Apa sih kemampuan yang ada di dalam diri kita? Kira-kira nih ya, kalian bisa ya list sebanyak-banyaknya di kertas apa aja yang kalian bisa. Misalnya kalian itu suka menulis, atau kalian suka ngomong, atau misalnya kalian itu suka menghibur, boleh. Atau misalnya kalian itu suka mengutak-ngatik mesin. Nah, itu kalian harus kenali bakat kalian. Pasti di dalam diri kalian itu punya potensi. Pelan-pelan diamati, dicermati. Kemudian kalian juga bisa list hal-hal apa saja yang kalian tidak sukai di dalam diri kalian. Misalnya kalian itu masih suka mengolor-ngolor waktu begitu, atau masih suka bohong, atau masih suka mencari-cari alasan. Nah, itu juga termasuk kekurangan diri kita. List semuanya. Dari situ ketika kita mulai melis ya apa potensi diri kita, apa hal-hal atau kekurangan diri kita, nanti di situ kita semakin bisa mengenali diri kita, bakat kita ada di mana. Kemudian kita bisa tahu kira-kira setelah lulus nanti apa yang harus saya lakukan. Selanjutnya kalian harus menentukan. Ada 3 pilihan ketika kalian sudah ada di akhir masa sekolah kelas 12. Jadi yang pertama, apakah kalian mau melanjutkan kuliah? Maka kalau kalian memilih untuk melanjutkan kuliah dari sekarang, kalian sudah harus merancang, melihat-lihat atau banyak-banyak searching tentang kampus-kampus atau kuliah, tempat kuliah mana yang kalian inginkan sesuai dengan jurusan kalian yang kalian suka, atau memilih untuk langsung bekerja. Oke, berarti mulai dari sekarang kalian harus melihat pekerjaan yang menerima dengan ijazah SMA. Atau kalian misalkan tidak pede dengan ijazah SMA saja, kalian boleh langsung buka usaha atau buka bisnis, tidak masalah ya. Atau ada yang memilih untuk vakum dulu dari dunia pendidikan, bahasanya ya vakum. Capek gitu ya belajar terus, jadi pengen istirahat dulu deh setahun atau 2 tahun gitu, istirahat di rumah. Atau misalkan memang kalian mau kuliah tapi ternyata tidak ada biaya, mau tidak mau akhirnya harus istirahat dulu di rumah. Semua itu adalah pilihannya. Tetapi kalau kita memilih untuk menunda kuliah, artinya kita juga harus siap dengan beberapa hal. Misalnya ketika orang-orang bertanya,
kuliah di mana atau kerja di mana, sekarang lagi ngapain, masih di rumah aja gitu. Nah, ya hal-hal seperti itu yang harus kalian siapkan kalau memang kalian memilih untuk menunda kuliah ya. Atau kalian juga harus siapkan mental untuk melihat wajah-wajah orang tua kalian yang selama ini capek ya, banting tulang untuk pendidikan kalian, tapi ternyata kamu masih di rumah aja, belum produktif, belum menghasilkan apapun, kuliah juga enggak gitu, kerja juga enggak. Kalian harus siap melihat beban orang tua yang seperti itu ya. Seandainya kalian memang memilih untuk vakum dulu sementara dari dunia pendidikan, atau ingin istirahat dulu di rumah, atau memang pilihannya mau nggak mau harus menunda kuliah dulu, ya minimal kalian di rumah punya usaha sedikit untuk mengembangkan diri atau memulai sesuatu ya. Kalian bisa freelance ya, cari-cari sesuatu yang bisa membuat kalian produktif walaupun hanya di dalam rumah. Apalagi sekarang ya, banyak marketplace yang menyediakan barang-barang yang bisa kalian jual kembali. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi kegiatan yang membuang-buang waktu. Contohnya nongkrong-nongkrong di kafe, pergi-pergi ke mall, masih banyak main-main dengan teman-teman. Kalian di masa kelas 12 itu sudah bukan saatnya lagi untuk main-main ya. Kalian itu main-mainnya udah puas lah di kelas 10 atau kelas 11 ya. Kalau untuk kelas 12 waktunya kalian untuk lebih serius dengan hidup kalian ya. Kalau bisa benar-benar fokuskan pada 1 tahun ini yang cuman sebentar saja ya. Tidak terasa 1 tahun itu ya di kelas 12, tahu-tahu sudah lulus dan tahu-tahu harus mencari kerja atau harus mencari tempat kuliah. Selanjutnya yaitu mulai memfilter teman-teman kita. Artinya ketika kalian sudah di ujung masa pendidikan kalian ya, usahakan boleh kalian membatasi teman-teman mana yang selalu mengajak kalian pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya setiap ketemu ngajakin rokok gitu ya, setiap ketemu ngajakin nongkrong, setiap ketemu ngajakin hal-hal yang bikin gokil-gokil atau ngeprank-ngeprank ngerjain orang. Teman-teman seperti itu sudah saatnya kalian batasi. Saya bukan berarti memutuskan hubungan, tidak. Cukup batasi pertemuan kalian dengan mereka dan lebih fokus pada kehidupan kalian sendiri ya. Karena sayang sekali sekarang banyak karena teman yang salah, akhirnya kita juga kena batunya, diciduk oleh polisi. Banyak hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya teman kita yang melakukan, teman kita yang usil, tapi karena kita sedang berada di situ dengan dia, kita juga kena, ya kan? Maka dari itu mulai membatasi mana teman-teman yang selalu membawa kita pada masalah-masalah. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman boleh upgrade skill. Artinya kita harus meningkatkan kemampuan diri kita. Contohnya mulai ikut pelajaran-pelajaran online bahasa Inggris ya. Berarti kita akan meningkatkan kemampuan berbahasa asing kita. Atau follow akun-akun pendidikan yang memang membawa wawasan otak kita lebih luas, lebih terbuka, dan lebih membawa input yang baik ke dalam diri kita ya. Nggak ada ruginya kan, cuma tinggal nge-follow kan. Atau bisa juga nih mengupgrade skill dengan ikut-ikut latihan bisnis online, itu kan banyak ya. Atau lihat-lihat tutorialnya di YouTube, itu banyak yang mengajarkan bagaimana caranya berbisnis online atau berbisnis hal-hal yang bisa membawa diri kita untuk lebih produktif. Baik ya teman-teman yang ada di kelas 12, mulai sekarang tentukan pilihan kalian. Apakah kalian mau lanjut studi, artinya mau lanjut kuliah, atau mau langsung bekerja, atau mau menunda kuliah dulu. Semua pilihan itu tidak ada yang sempurna. Contohnya, misalkan kalian ya yang sudah memilih kuliah, orang-orang kuliah itu akan mengeluh, enak ya dia udah langsung kerja, nggak capek-capek ngerjain tugas yang banyak banget, udah bisa ngasilin uang, udah bisa ngebahagiain orang tua, udah bisa ngasih orang tua dengan gajinya, enak banget. Yang memilih bekerja ya, biasanya dia juga akan berpikir seperti ini, enak ya dia masih di rumah, masih punya banyak waktu, bisa santai-santai, enak banget hidupnya, nggak kayak aku suka dimarahin bos, capek, kejar deadline yang selalu padat. Kemudian yang ada di rumah, yang tadi memilih untuk menunda kuliah, dia juga berpikir
sambil melamun ngeliatin atap kamar gitu ya, sambil ngebayangin, ih kapan aku bisa masuk kuliah, atau kapan aku mulai bisa keterima kerja. Setiap pilihan itu tidak pernah ada yang sempurna ya, selalu ada hal-hal yang membuat kita kurang bersyukur. Maka dari itu berhentilah membanding-bandingkan pilihan kita dengan pilihan orang lain. Cukup jalani aja dan syukuri. Stop membanding-bandingkan diri kalian, tetap jalani apapun pilihannya. Tidak ada pilihan yang sempurna ya. Carilah pilihan mana yang paling mendingan untuk diri kalian sendiri. Tetap semangat mencari pilihan-pilihan terbaik untuk diri kalian dan tetap berpikir untuk selalu ingin membahagiakan orang tua kalian. Kalau pikiran kalian selalu bertujuan atau berorientasi untuk membahagiakan orang tua, insya Allah pasti akan ada jalannya untuk membahagiakan mereka. Baru kalian bisa memikirkan kebahagiaan orang lain juga. Saya ingin mengajak teman-teman ya untuk tes psikologi sederhana ya, yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui kondisi mental teman-teman semua. Dari sini kalian bisa mengetahui apakah kalian ini tipe orang yang bagaimana, dengan kondisi mental seperti apa. Oke, langsung aja ya, kalian bisa mengambil kertas dan mencatat poin-poin dari setiap jawaban yang akan diberikan. Setiap pilihan dari tes ini tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban adalah tepat sesuai dengan kondisi diri kalian masing-masing. Oke? Jadi silahkan jawab sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi diri kita masing-masing. Siap? Kita langsung aja ya mulai. Audio Jungle.
Oke, udah selesai teman-teman ya. Jadi cuma cukup 10 pertanyaan ya, nggak usah banyak-banyak. Kali ini kita akan langsung menghitung skor atau menghitung poinnya ya. Baik, skor yang bila dijumlahkan itu jumlahnya 10 sampai 16. Ada, kalau misalkan ada poin 10 sampai 16, artinya kalian bebas gangguan psikologis ya. Jadi kalian aman, tenang ya, hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah ya. Untuk yang punya poin 17 sampai 24, artinya kalian adalah orang yang mudah banget gelisah ya, dan mudah cemas. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu langsung cepet khawatirnya, kemudian detak jantungnya cepat sekali, dok duk gitu ya. Disuruh maju langsung cepet duk ya. Artinya kalian punya potensi untuk mudah sekali stres. Kalau teman-teman ada yang punya skor 25 sampai 32, itu artinya teman-teman adalah orang yang antisosial. Ya, antisosial artinya teman-teman itu nggak suka di tempat-tempat keramaian, tidak suka bertemu dengan orang-orang baru, harus kenalan lagi, harus berinteraksi dengan orang-orang baru, harus menyesuaikan diri di tempat yang baru. Nah, itu teman-teman tidak suka. Sukanya di tempat-tempat yang damai, tempat-tempat yang sunyi, sepi, sendiri. Nggak suka yang pesta-pesta atau di tempat-tempat keramaian. Nggak banget gitu. Dan biasanya orang seperti ini juga tidak suka menunjukkan emosinya kepada orang lain. Misalnya dia marah, dia nggak akan tunjukin, atau misalkan dia nggak suka dengan kamu, dia nggak akan nunjukin, dia diem aja, dipendem gitu, dipendam sendiri. Akhirnya sakit hati sendiri, nangis sendiri di dalam kamar gitu. Itu biasanya orang-orang yang antisosial. Nah, kalau dari teman-teman ada yang punya skor 33 sampai 40, artinya teman-teman itu sedang depresi. Nah, biasanya rasa dirinya itu kok nggak berguna gitu ya. Terus merasa hidupnya itu nggak punya harapan lagi gitu. Kok gini-gini aja hidupku ya, kayaknya nggak ada yang menarik gitu di dalam diriku ini. Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, nggak ada sesuatu yang bisa ditunjukkan untuk sebagai hal yang menarik begitu. Intinya dia selalu memandang dirinya itu serba kekurangan, nggak ada bagus-bagusnya gitu, malas hidup lagi gitu ya. Nah, itu kalian sudah masuk ke tahap depresi, atau bahkan kalian sudah berpikir untuk mengakhiri hidup. Nah, itu ciri kalian sedang depresi, tidak ada keinginan untuk hidup lagi ya. Maka apa yang harus dilakukan? Kalian harus segera menghubungi dokter yang ada di rumah sakit, dokter jiwa, atau bisa konsultasi ke psikolog. Biasanya ada di rumah sakit atau di klinik-klinik luar yang bisa menyediakan konsultasi atau konseling. Nah, supaya kalian bisa segera tertangani atau mendapatkan pertolongan atau bantuan. Kalau depresi itu dibiarkan, itu bisa membahayakan kesehatan mental kita dan bisa mengganggu hubungan kita dengan hubungan orang lain, dan juga pastinya akan mengganggu masa depan kalian. Ingat ya teman-teman, kalau kita pergi ke dokter jiwa atau ke psikolog, itu bukan berarti kita gila, tidak. Saya juga sering pergi ke sana, walaupun saya sehat-sehat dan baik-baik saja, tapi hanya membantu supaya kita hidup lebih tenang, lebih damai ya, tidak ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya, ngerasa tidak berguna, ngerasa nggak ada harapan lagi gitu ya. Jadi dengan pergi ke sana kita bisa membantu diri kita untuk menemukan jalan hidup kita, bisa membantu kita untuk menemukan harapan-harapan lagi untuk bisa menggapai cita-cita kita. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Oke.